Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Tidak terasa kita sudah memasuki di musim baru di tahun 2021. Saya mau menyapa semua kita yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, sampai dengan Papua, bahkan yang ada di luar Indonesia. Saya mau menyapa baik yang di Amerika, Australia, Malaysia, Singapura, dimanapun berada. Saya rindu lewat firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada saat ini, bagi setiap kita yang mendengarkannya boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Sebelum itu saya mau mengajak setiap kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur di dalam Kristus Yesus Tuhan, sebab kasih setiamu selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Kami bisa masuk di musim baru di bulan Juni 2021, itu karena penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Maka Tuhan, hamba meminta Roh Kudus-Mu menyertai Bapa, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh hamba sampaikan bagi setiap kami yang mendengarkannya diberkati. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan, yang tertawan Tuhan merdekakan, bahkan yang sakit dalam nama Yesus, hamba berdoa mereka disembuhkan. Terima kasih Tuhan, maka berbicaralah Engkau dan terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saat ini saya mau menyampaikan mengenai 5 hal serius yang perlu kita ingat di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah dari Efesus 5 ayat 15-21. Saya mengajak bagi Bapak Ibu yang mungkin lagi di rumah, saudara-saudara yang mungkin di dekatnya ada Alkitab, bisa membuka bersama dan kita membacanya bersama. Saya akan membacakannya dari Efesus 5 ayat 15-21. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa untuk segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu sendiri kepada yang lain, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Haleluya. Saya membuat judul 5 hal serius yang perlu kita ingat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman. Pertama adalah dari ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saya membuka mengenai kata arif dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada 5 pengertiannya, yaitu bijaksana, cerdik dan pandai, berilmu, paham dan mengerti. Gambaran sederhananya di dalam Perjanjian Lama ada seorang tokoh yang bernama Raja Salomo. Dia diberikan kebijaksanaan. Saat Tuhan meminta apa yang kau minta, dan dia meminta berikan saya kebijaksanaan. Dan Tuhan mengabulkannya, bahkan menambahkan lebih lagi, yaitu berkat kekayaan bagi Raja Salomo. Oleh karena itu, pentingnya sekali bagi kita yang orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, hidup secara bijaksana. Karena apa? Karena ada namanya dosa. Dosa itu adalah menjadi sesuatu yang sangat serius. Dan semakin serius bagi kita yang hidup pada masa-masa ini dan masa-masa yang akan datang. Mungkin kita sering mendengar kata akhir zaman, bahkan itu mungkin sering, bahkan dari 10 tahun, 20 tahun lalu waktu saya masih muda belia, masih usia 20-an. Tetapi saya mempercayai akhir zaman 20 tahun lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan dengan yang sekarang tentunya akan lebih dekat. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, dosa itu adalah sesuatu yang sangat serius pada saat ini, bahkan dosa itu semakin beraneka warna. Kenapa seperti itu? Dalam gambarannya, misalnya kita hidup yang bertetangga, gitu ya. Orang-orang yang hidup bertetangga, ya mungkin ada satu case tidak nyaman dengan tetangganya, apalagi mungkin keadaan rumahnya yang dempet-dempetan gitu ya. Tetapi kalau tinggal di apartemen tentunya biasanya agak kurang untuk mengenal satu sama lain dalam hidup, dalam bertetangga. Tetapi yang hidup dengan yang pada umumnya orang akan mengenal tetangganya. Nah,
Apabila dalam suatu keadaan lingkungan tidak nyaman, mungkin dia akan melapor kepada RT dan RT akan turun tangan untuk menangani masalah yang terjadi atas kenyamanan warganya. Nah, kemudian di dalam satu masa ada suatu hal yang keadaan yang mungkin terjadi, ada namanya perampokan, kejahatan, maka tentunya yang akan datang dan turun tangan kita mengetahui adalah kepolisian, Kapolsek. Nah, jika itu menyangkut nama baik negara atau keamanan negara yang membawa nama negara kita, misalnya Indonesia, yang turun tangan tentunya Kapolri dan Pak Presiden Jokowi. Tetapi untuk dosa yang turun tangan ke dunia, kita tahu bahwa adalah Yesus Kristus Tuhan namanya. Bapa mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena dosa yang adalah sesuatu yang sangat serius, maka yang langsung turun tangan adalah Sang Juru Selamat yang kita panggil Yesus Kristus. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Karena saking seriusnya dosa itu, maka yang datang dan turun tangan langsung ke dunia ini adalah Yesus Kristus Tuhan namanya. Oleh karena itu, mari kita memperhatikan hidup kita lebih bijaksana sesuai dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat 21. Ajarlah kami, Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di akhir zaman ini bagi kita orang-orang percaya, hal pertama yang serius yang perlu kita ingat adalah mari kita hidup lebih bijaksana, menghitung hari-hari kita sedemikian sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Karena apa? Karena dosa itu adalah sesuatu yang semakin serius di kehidupan kita di akhir zaman ini sebagai anak-anak terang. Dan poin kedua adalah di ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kita diingatkan kembali adalah untuk mempergunakan waktu-waktu kita dengan lebih maksimal. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, saya mengajak setiap hari sebelum kita tidur, introspeksi diri. Saya juga melakukan hal itu sambil rebahan sebelum saya tidur. Apa yang telah saya lakukan sepanjang hari ini? Apakah waktu-waktu saya lebih banyak kepada perkara-perkara dunia atau kepada perkara-perkara kekekalan? Bukan berarti saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih untuk semuanya menjadi seorang pendeta. Kalau menjadi seorang jadi pendeta, siapa yang menjadi jemaatnya? Tetapi dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, apa kita menjadi seorang karyawan, apakah kita menjadi seorang bos, apakah kita menjadi seorang profesional, pengusaha, wira swasta, apakah kehidupan kita memuliakan dan tertuju kepada Dia dalam arti kita menjadi berkat lewat apa yang menjadi pekerjaan kita. Kita memikirkan perkara-perkara surgawi, artinya dalam segala tindakan kita, kita berhati-hati. Dalam contoh sederhana mengenai bagaimana kita mempergunakan waktu kita lebih maksimal adalah saya mengambil ilustrasi mengenai gadget. Karena kehidupan saat ini begitu luar biasanya pengaruh handphone bagi kita. Baik dari kalangan anak-anak sampai dengan kalangan orang dewasa. Misalnya kita mau men-setting waktu sekitar jam 10, kita mau berdoa, kita mau baca Alkitab, atau kita mau menghubungi orang-orang, menanya kabarnya, dan kemudian kita mengajak mereka berdoa. Namun dalam satu keadaan, kita masuk ke dalam suatu grup yang komunitasnya mengasihkan sehingga kita lupa. Terkadang dalam keasikan itu kita lupa, kita sudah setting waktu jam sekian untuk melakukan hal-hal tertentu yang kita telah bawa kepada Tuhan. Tapi karena keasikan percakapan itu kelewat yang namanya untuk berdoa atau baca kitab atau menghubungi seseorang untuk berdoa. Kemudian setelah selesai asik dengan komunikasi chat, tentunya rasa gelora yang tadinya awalnya pengen membaca Alkitab, gelora yang tadi pengennya menghubungi orang, dan orang tersebut kita hubungi, tentunya dia sudah sibuk. Nah, hal inilah yang sering terjadi. Terkadang saya memperhatikan keadaan-keadaan dari pengaruh mengenai keberadaan gadget ini. Kita harus bisa menguasai segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Atau contoh lagi yang lain mengenai internet, mengenai teknologi ini. Misalnya kita lagi mau membuka suatu website dan kemudian muncul kabar berita mengenai artis. Dan kemudian kita penasaran, akhirnya muncullah gambar-gambar yang tentunya mengotori hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, di poin kedua ini, mari kita mempergunakan waktu kita dengan lebih maksimal di dalam Kristus Yesus Tuhan.
Dan poin yang ketiga adalah dari ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan adalah dengan kita membaca firman Tuhan, yang terlebih dahulu kita berdoa, dan kita minta Roh Kudus memberikan pengertian bagi kita. Jika kita membaca firman Tuhan, maka kita mengerti apa yang menjadi isi hatinya, dan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bagi setiap kita orang-orang percaya untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Firman Tuhan berkata juga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan sesungguhnya mau kita menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan, penebusan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Karena kuasa Roh Kudus itulah yang akan mengubahkan hidup kita, baik karakter kita, karakter lama kita menjadi karakter Kristus. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, makna dari pencurahan Roh Kudus itu adalah menginsafkan manusia dari dosa dan memimpin setiap orang-orang percaya untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang memampukan, bukan hanya sekedar pada saat kita menerima pencurahan Roh Kudus, maafkan saya jika dalam gereja karismatik sering dengan namanya badan bergetar-getar karena mengalami pencurahan Roh Kudus. Saya bukan anti dengan namanya bahasa roh, karena saya pun jika saya berdoa dalam bahasa roh dan mengalami itu. Tetapi yang terkadang tanpa kita sadarin, orang-orang percaya, orang-orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus dengan badan yang bergemetar-getar, namun tanpa disadari terkadang menjadi sandungan. Kenapa dikatakan sandungan? Kelihatan begitu rohani, kelihatan begitu luar biasa, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya mereka memperlakukan keluarganya, pasangannya dengan tidak baik. Artinya mungkin terjadi namanya kekerasan, mungkin dalam perjalanan oleh karena satu lain hal, ada mobil atau motor yang menyilap, mereka maki-maki. Padahal di gereja baru mengalami yang dikatakan namanya kepenuhan Roh Kudus. Dan hal tersebut apakah menjadi sesuatu yang berkat, dan apakah itu benar yang dinamakan dengan namanya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Saya mengajak setiap kita untuk hal tersebut, hal ini menjadi suatu renungan buat kita mengenai apa yang Tuhan mau mengenai makna dari pencurahan Roh Kudus. Karena seperti yang dikatakan di ayat 17 tadi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jika kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita tahu Tuhan mau kita menjadi pelaku firman Tuhan dan jadi saksi Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan, contoh sederhananya adalah mengenai soal mengampuni. Mengampuni adalah suatu perintah. Firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 14-15. Jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Mengampuni adalah suatu perintah dari Tuhan. Apapun itu, apapun keberadaannya, mengampuni adalah sesuatu hal yang harus. Karena jika kita tidak mengampuni, maka Bapa kita di surga juga tidak akan mengampuni anak-anaknya. Oleh karena itu, mari kita setiap hari semakin menyadari apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, dan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang merupakan suatu perintah yang tidak bisa dikompromi. Karena Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, standar hidup orang-orang percaya di akhir zaman ini sesungguhnya sudah semakin berkurang. Kenapa? Karena ada suatu kompromi. Sekalipun Tuhan kita itu adalah Bapa yang Maha Pengasih, Allah yang penuh kasih karunia, yang mengampuni dosa-dosa kita. Karena firman-Nya juga berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Jika kita datang kepada Tuhan dan mengakui dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia, yang mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tetapi Tuhan mau kita menyadari, saat ini orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman menyadari bahwa standar hidup orang percaya di akhir zaman ini sudah semakin berkurang. Dalam gambaran yang sederhana adalah mengenai soal perceraian. Di akhir zaman ini, bahkan mungkin dari beberapa tahun yang lalu, sudah begitu banyak
orang-orang yang memudahkan namanya mengenai boleh bercerai. Tapi saya percaya di zaman orang tua saya yang lahir dari tahun 30-an, 40-an, perceraian itu nggak seperti saat ini. Karena tingkat perselingkuhan atau tingkat ya seperti tadi dikatakan bahwa standarnya mulai berkurang, ada kompromi. Tuhan berkata, aku membenci perceraian. Sekalipun banyak yang kita lihat itu terjadi di kalangan-kalangan para pelayan Tuhan. Sekalipun bukan berarti saya menghakimi, tetapi sesungguhnya perintah Tuhan adalah untuk kita setia kepada istri masa muda kita, untuk seorang istri juga tetap teguh kepada apa yang telah dijanjikannya, karena sesungguhnya firman Tuhan katakan di dalam Injil bahwa yang aku membenci perceraian, bahwa apa yang telah Tuhan persatukan tidak dapat diceraikan manusia kecuali kematian. Tetapi ada orang-orang yang mengatasnamakan boleh kecuali karena berzina. Sesungguhnya pada saat itu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi pada masa itu, kecuali berzina, karena jika pada zaman itu ada orang yang berbuat zina dan kedapatan berbuat dosa, dia akan dilempar batu sampai mati, gitu kan ya. Namun juga Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Jadi marilah kita melakukan kehidupan firman Tuhan sesuai dengan apa yang firman Tuhan lakukan. Kalaupun saat ini keadaannya mungkin tidak seperti itu, mari kita datang kepada Tuhan, sebab Tuhan penuh kasih karunia untuk kedepannya kita menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Bukan karena kuat gagah perkasa kita, tetapi oleh Roh Kudus yang memampukan kita hari demi hari, kita disempurnakan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan poin yang keempat adalah mengenai 5 hal serius yang perlu kita ingat adalah dari ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dikatakan mabuk oleh anggur. Bagi Bapak Ibu mungkin atau teman-teman yang pernah minum wine dan kelebihan tentunya pernah namanya mabuk ya. Dalam satu situasi saya pernah mabuk oleh anggur. Jalan terhuyung-huyung, bahkan ada kejadian yang memalukan. Saya pengen keluar dari suatu mobil gitu kan pada saat lagi bersama rombongan karena ketidaksadaran ini. Mabuk ini menimbulkan hawa nafsu dan juga tentu ketidaksadaran. Tidak ada rasa malu di dalam keadaan yang kondisi yang mabuk. Tetapi Tuhan mengatakan, firman Tuhan berkata bagi kita saat ini adalah janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan mau setiap kita penuh dengan Roh Kudus. Kembali lagi, penuh dengan Roh Kudus bukan hanya sekedar berbicara dengan berbahasa roh, dengan yang paling kencang atau badan yang bergemetar-gemetar. Seperti itu ya. Tetapi Roh Kudus mau setiap kita memiliki sikap hati yang benar di dalam Tuhan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih adalah mengenai sikap hati. Diajarkan di sini di ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Pada saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, yang terpenting adalah sikap hati kita. Bagaimana sikap hati kita tetap terpancar mengasihi, memancarkan kasih dan cinta Tuhan. Saat kita tidak diperhitungkan, saat kita tidak dianggap, saat kita dihina, saat kita sepertinya tidak ada apa-apanya di hadapan manusia yang berilmu. Tetapi pada saat mengalami sesuatu proses di dalam hati yang tidak terlihat oleh manusia, Tuhan mau hati kita tetap memiliki suatu hati yang memancarkan kehidupan. Ada firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi penuh dengan Roh Kudus bukan hanya sekedar berbicara yang terlihat secara kasat mata, tetapi berbicara dari sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Artinya berbicara hati, mengenai kualitas hidup, bukan suatu kuantitas, bukan berbicara kuantitas, tetapi berbicara kepada kualitas hidup orang-orang percaya hidup di akhir zaman. Kualitas hidup kita sebagai anak-anak terang yang memancarkan kasih Tuhan.
Apakah kita bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita? Apakah kita bisa mengampuni orang-orang yang telah melukai kita? Apakah kita bisa mengampuni mertua kita? Apakah kita bisa mengampuni pasangan kita yang telah menyakiti kita dan mengasihinya dan memberkatinya? Inilah yang terpenting yang harus kita sadari. Kita penuh dengan Roh Kudus. Kita penuh dengan Roh. Bukan hanya sekedar pada saat kita beribadah terlihat rohani, tetapi kualitas hidup sehari-hari inilah yang harus kita jaga. Tetap dalam penuh dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan poin yang kelima adalah dari ayat 19-21. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan di ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus maka kita hidup menghasilkan buah. Saya mencatat ada 3 buah di sini, adalah itu buah Roh Kudus, ada buah pertobatan, ada buah jiwa-jiwa yang kita hasilkan dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Buah Roh Kudus dari Galatia 5 ayat 22-23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, lembutan, dan penguasaan diri. Dan buah Roh ini tentunya dibentuk dengan suatu keadaan dan proses waktu. Mengenai penguasaan diri dan kesabaran adalah sesuatu proses yang saya percaya bukan waktu yang singkat. Tidak seperti membalikan tangan untuk menghasilkan buah roh ini. Tetapi saya percaya hari demi hari bagi setiap kita yang mau dibentuk oleh Tuhan, yang mau menghasilkan buah Roh Kudus, maka Tuhan Roh Kudus akan membantu kita, menolong kita untuk hidup kita menghasilkan buah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Karena dari buahnya lah kita akan tahu pohonnya. Dan saya percaya setiap kita tentunya mau menghasilkan buah-buah itu. Dan yang kedua adalah buah pertobatan. Matius 3 ayat 8 mengatakan, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan kita. Amin Bapak Ibu, saya percaya setiap kita yang mendengarkan saat ini firman Tuhan mengatakan amin untuk hal ini. Dan yang ketiga adalah mengenai buah jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Sehingga bagi setiap kita yang menabur dan setiap kita yang menuai, kita sama-sama bersuka cita. Di dalam Yohanes 4 ayat 36 dikatakan, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Ada satu momen, ada suatu hal, poin yang perlu kita ingat sebagai orang-orang percaya yang meneladani Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan harus kita waspadai mengenai perkara mengenai memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Ada firman Tuhan yang berkata, bukan setiap orang-orang yang berseru kepada namaku Tuhan, Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, nyala engkau pembuat kejahatan. Bukankah aku telah berdoa demi namamu, telah berdoa bagi orang-orang sakit, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan demi namamu, dan membangkitkan orang yang mati. Kalau mau kita bilang itu sesuatu hal yang spektakuler, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, saya percaya itu bukan orang-orang yang baru terima Tuhan Yesus atau orang-orang yang baru lahir baru. Saya percaya itu adalah orang-orang yang telah mengerti dan tahu kebenaran firman Tuhan. Tanda kutip juga mungkin bisa dikatakan kategori sebagai seorang pelayan Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan katakan, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Sangat mengerikan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Rasul Paulus pun mengatakan dan dia menuliskan dan kita membaca lewat firman Tuhan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri tolak. Saya pun belajar untuk menguasai diri saya. Saya pun belajar untuk mengekang keinginan hawa nafsu saya supaya sesudah saya memberitakan Injil kepada orang lain jangan sendiri saya ditolak. Mari ini menjadi sesuatu renungan buat kita. Karena kembali lagi yang terpenting bukanlah kuantitas melainkan kualitas hidup bagi kita orang-orang percaya, bagi kita yang disebut anak-anak Tuhan. Walaupun memang Rasul Petrus sekali berkhotbah pada saat dia mengalami pencurahan Roh Kudus, sekali berkhotbah mungkin waktunya lebih kurang durasi 5 menit. 3.000 orang bertobat. Tetapi yang terpenting adalah kualitas hati kita yang tidak terlihat oleh manusia, namun terlihat di hadapan Tuhan. Karena kalau dibilang kuantitas, bagaimana dengan Nabi Yeremia yang hanya memenangkan 1 jiwa, yaitu juru tulisnya yang bernama Baruk. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, hati ini penting sekali
supaya kita tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan iri hati, tidak cemburu kepada orang lain jika kita melihat ada hidup orang lain yang diberkati, yang lebih sukses, kayaknya lebih maju. Kasih karunia Tuhan bagi setiap kita sesungguhnya melimpah. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak adil. Tuhan kita tahu bagaimana caranya untuk memberkati kita. Tuhan kita tahu bagaimana caranya untuk mengangkat kita. Tuhan tahu. Dan Tuhan sangat mengerti setiap kita. Mari kita berdoa bahwa setiap kita, Tuhan boleh berkata, marilah hambaku yang setia, masuklah ke dalam perjamuan kawin anak domba. Saya berdoa dan mari kita berdoa agar setiap nama kita yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, teman-teman kita, nama mereka, nama setiap kita tercatat dalam buku kitab kehidupan. Bapak Ibu, ini akhir zaman. Begitu banyak, semakin banyaknya, bahkan beraneka warna seperti yang tadi pertama saya katakan, dosa itu beraneka warna. Ada LGBT, keadaan-keadaan yang luar biasa. Seks bebas yang begitu merasuk anak-anak muda dan juga mungkin di kalangan orang dewasa. Saya berdoa setiap kita mengalami kasih Tuhan, setiap kita oleh kuasa Roh Kudus diinsafkan dari hal-hal yang bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saya simpulkan ada 5 hal serius yang harus kita perhatikan sebagai anak Tuhan yang hidup di akhir zaman. Pertama adalah mari kita menjadi bijaksana, karena dosa itu adalah sesuatu yang semakin serius, bahkan saya menuliskannya dosa itu semakin beraneka warna. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur ayat 90 ayat 12 mengatakannya bagi setiap kita. Dan poin kedua adalah mari kita setiap malam introspeksi diri. Sepanjang hari, dari pagi sampai malam, mana yang lebih banyak kita lakukan? Dalam keberadaan kita bekerja di kantor, perusahaan, apakah kita tetap memancarkan Tuhan ada hidup dalam kehidupan kita? Apakah ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Firman Tuhan kembali katakan bagi kita, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Biarlah kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita mengalir dan orang dapat merasakannya. Kebaikan Tuhan, kemurahan hati yang Tuhan berikan dalam hati kita, kita dapat menjadi berkat lebih banyak lagi kepada orang lain. Dan poin yang ketiga, hal serius yang perlu kita ingat adalah kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan dan saksi Tuhan. Karena sesungguhnya makna pencurahan Roh Kudus adalah setiap kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Dan oleh kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, saat kita melayani orang-orang, maka Roh Kudus yang memampukan setiap orang untuk mengalami pertobatan. Karena Roh Kuduslah yang menginsafkan manusia dari dosa. Dan poin keempat, hal yang serius adalah pentingnya kita memiliki kualitas hidup, bukan kuantitas. Menjaga hati pikiran kita, menjaga hati kita senantiasa murni dan bersih di hadapan Tuhan. Membereskan hati kita, melakukan tindakan yang secara nyata dapat mengampuni sekalipun mungkin itu hal yang menyakitkan. Kualitas hidup, mari kita menjaga hati kita, sehingga dari hati kita lah terpancar kehidupan. Dan poin yang kelima adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah, yaitu ada buah Roh Kudus, ada buah pertobatan, dan jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Mari saya mengajak setiap kita berdoa, dan saya berdoa, biarlah renungan firman Tuhan mengenai 5 hal serius yang perlu kita ingat sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang hidup di akhir zaman, sebagai orang-orang yang dipakai untuk membawa kebangunan rohani, sebagai orang-orang yang dipakai untuk menjadi laskar-laskar Kristus, bagi orang-orang yang dipakai untuk menjadi terang, menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi Yerusalem kita, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Orang-orang yang dipakai menjadi berkat di tengah pekerjaannya, di kantor, di perusahaan, dalam komunitasnya, yaitu setiap kita, orang-orang yang percaya. Saya mengajak setiap kita untuk berdoa saat ini. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengenai 5 hal serius yang perlu kami ingat Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah Engkau. Setiap firman yang disampaikan, kiranya boleh menjadi berkat. Dan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan, dan menjadi saksi Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berikan kami kuasa dan otoritas-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami boleh menang dalam segala perkara. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupan kami Tuhan,
Kami menjaga hati kami Bapa, sehingga hati kami senantiasa tulus dan murni di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, sempurnakan kami, karena kami percaya Tuhan, jika Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami, maka segala sesuatunya menjadi indah dan sempurna bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bahwa kami boleh berkata, namun kami hidup, tetapi bukan kami lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Lihat setiap kami Tuhan, kami orang berdosa, tetapi oleh darah-Mu Yesus kami dilayakkan menjadi anak-anak kerajaan surga. Kami adalah gambaran rupa Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Tuhan Yesus mau setiap kami hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Angka 0, yaitu kami yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Apabila Engkau berdiri di depan kami, angka 0 ini akan menjadi bernilai dan berharga. Maka berdirilah Tuhan di depan kami, Engkau yang semakin terlihat jelas, Engkau yang menjadikan angka 0 itu menjadi berharga dan bernilai. Tidak peduli angka 0 itu sebegitu banyaknya Tuhan, tapi bila Engkau berdiri, maka angka 0 itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan berharga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, berkati Bapa. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, jika mereka bergumul mengenai masalah sakit hati Tuhan, Bapa, mari Roh Kudus saat ini kasih Tuhan menyembuhkan setiap orang-orang yang terluka. Kasih Tuhan menyembuhkan setiap orang-orang yang mengalami kepahitan. Kasih Tuhan dalam pengenalan firman-Mu oleh Roh Kudus-Mu menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit Tuhan. Mari taruhkan tangan-Mu ke bagian tubuh yang sakit. Dan saat ini hamba berdoa, kita berdoa, katakan dalam nama Yesus, aku menerima kesembuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Taruhkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Jika bagian perut-Mu yang sakit, taruhkan tangan-Mu. Jika bagian-Mu yang sakit kepala-Mu, taruhkan tangan-Mu di kepala-Mu. Dan kita berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan dan ikuti, saya berkata dan saya terima saat ini kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit Engkau keluar dari tubuh umat Tuhan, dari tubuh setiap orang-orang percaya yang saat ini menaruhkan tangannya. Aku berdoa dan berkata dalam nama Yesus, keluar dan tinggalkan tubuh tersebut dan terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Mengalir kasih Tuhan, mengalir kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bagi orang-orang yang membutuhkan berkat Tuhan, kami tetap percaya Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan dan keperluan kami. Maka berkati umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukakan tingkap langit berkat surgawi, bukakan mukjizat-Mu dan berkat-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau punya 1001 macam cara untuk memberkati setiap umat Tuhan. Maka dalam nama Yesus hamba berdoa, yang membutuhkan berkat Tuhan, diberkatilah di dalam nama Yesus. Terbukalah kemurahan Tuhan, dan Tuhan menyediakan segala yang Engkau butuhkan dan Engkau perlukan. Terima mukjizat berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang berdoa untuk promosi jabatan pekerjaan, untuk mendapatkan suatu pekerjaan, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus terbuka pintu kemurahan Tuhan, terbuka kasih karunia Tuhan, sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Engkau akan mendapatkan pekerjaan baru di bulan ini. Bagi manusia mungkin tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anugerah Tuhan, favor Tuhan, aku berdoa bagi setiap kita mendapatkan apa yang menjadi kemurahan Tuhan yang istimewa, kebaikan Tuhan yang istimewa bagi orang-orang yang percaya. Bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, sekali lagi hamba berdoa, mari Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menyembuhkan dan melawat setiap kami, sehingga lebih banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan surga, sehingga lebih banyak jiwa-jiwa yang percaya dan menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bapa, kami berdoa bagi bangsa kami saat ini Tuhan, bangsa dan negara Indonesia Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, bahkan keadaan-keadaan yang sedang terjadi Tuhan, sesungguhnya Engkau sanggup memulihkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa, biarlah Tuhan Indonesia, bangsa negara Indonesia ini Tuhan, mengalami hujan awal dan hujan akhir di dalam Kristus Yesus Tuhan, karena kami percaya bahwa waktunya apabila tiba Tuhan, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena kasih
kasih yang begitu besar bagi dunia ini, Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam nama Yesus, Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, kami melepaskan berkat Tuhan, takut Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, dan penuaian jiwa-jiwa akan lebih banyak lagi bagi Indonesia. Bapak, kami berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan, bagi para gembala, penginjil, pengajar, para nabi-nabi, rasul-rasul, 5 jawatan Allah Tuhan. Tuhan pakai dan Tuhan berkati. Bangkitlah generasi Yeremia akhir zaman yang takut Tuhan, yang berani hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang radikal. Dalam nama Tuhan Yesus yang setia, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, kami memberkati bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Sebab firman-Mu berkata, siapa memberkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel diberkati. Kami katakan shalom bagi Israel Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan, setiap kami Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, berkenanlah Engkau dalam kehidupan kami. Engkau mencatat setiap nama kami dalam buku-buku dalam buku kitab kehidupan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi Tuhanlah segala pujian, bagi Tuhanlah segala hormat dan kemuliaan, bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan namanya. Terima kasih Bapa Surgawi. Ini doa kami dan ucapan syukur kami, dan terimalah Tuhan, dan berkenanlah Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap kami, baik hamba yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkannya, diberkati dengan kasih dan sukacita dan damai sejahtera di dalam kuasa pimpinan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki musim baru di bulan Juni 2021. Tuhan Yesus memberkati.